Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa sanadana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha'ir rahmah wa mimil mulki wa dalid dawam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Wa qala an-nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Innallaha akhtara ashabi ala jami'il alamin siwan nabiyyin wal mursalin wa akhtara li minhum arba'atun Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliyan faja'alahum khairu ashabi wa fi ashabi kulluhum khair au kama ja'a fil hadis. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya muliakan dengan rasa hormat dan ta'zim, wabil khusus kepada Bapak Haji Ridho dan Pak Dani. Mudah-mudahan keduanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan dalam ketaatan, dan Allah jadikan keluarganya menjadi keluarga yang Allah terima dalam amal ibadahnya. Dijadikan keluarganya, anak-anak keturunannya menjadi orang-orang yang ahli takwa, diterima amal Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi pagi saya baca Nasha'ihul Ibad. Di dalam kitab tersebut Syekh Nawawi Al-Bantani rahmatullah alaih, beliau menukil perkataannya Yahya bin Mu'adz rahmatullah alaih. Sayyidina Yahya bin Mu'adz ini seorang tabi'in, alim, seorang tabi'in. Tabi'in itu adalah orang yang hidup di zaman baginda Rasulullah SAW, tapi belum ada kesempatan bisa melihat Nabi walau sesaat. Atau orang yang hidup setelah Nabi dan berjumpa dengan para sahabat, namanya tabi'in. Sayyidina Yahya bin Mu'adz mengatakan, la taskunur rahmah qalban fihi thalatha hisalin. Ilmu tidak akan masuk ke dalam hati seorang hamba. Ilmu tidak, la taskunul hikmah qalban fihi thalatha hisalin. Ilmu tidak akan bisa masuk ke dalam hati seorang hamba, atau hikmah tidak akan masuk ke dalam hati seorang hamba apabila dalam hati tersebut masih ada 3 penyakit. Penyakit yang pertama adalah hammar rizki, takut dengan dunianya, takut dengan rizkinya. Karena pada hakikatnya rizki itu adalah tanggung jawab Allah. Maka dalam hikam dikatakan, istirahatkanlah dirimu dari sesuatu yang bukan menjadi urusanmu. Salah satu yang bukan menjadi urusan kita adalah tentang rezeki kita. Jadi rezeki kita tuh bukan urusan kita. Rezeki yang Allah kasih kepada kita tuh urusan Allah mutlak. Jadi antum jangan galau besok makan apa, bagaimana, jangan takut. Kalau dalam hati antum masih punya perasaan takut terhadap rezeki besok, maka sampai kapanpun antum duduk dalam majelis ilmu dimanapun, bermujalasah dengan ulama sehebat apapun, maka antum tidak akan mendapatkan hikmah-hikmah ilmu tersebut. Yang kedua, kata beliau adalah hasadul khalqi. Di dalam hatinya masih punya rasa sifat iri atau hasad.
Nah, hasad ini memang membakar seluruh amal kita. Nabi mengatakan innal hasada ta'kulul hasanat, innal hasada ta'kulul hasanat. Sesungguhnya hasad itu akan menggerogoti kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Itu hadis sahih itu. Jadi buang jauh-jauh tuh sifat hasad dalam hati. Nah, biasanya hasad itu kepada orang selevel. Gak mungkin kita hasad dengan Pak Reji Ridho, gak mungkin. Bisa jadi mungkin Bonansa hasad sama Miftah, Miftah hasad sama Bonansa. Gak mungkin. Gak mungkin antum hasad sama saya. Ustaz Adul ilmunya gak mungkin. Jadi sama orang yang sejalan, selevel. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah hubbul jah, rakus dengan kekuasaan, maruk ya dengan kekuasaan. Padahal orang-orang terdahulu tuh tidak mau menjadi pemimpin, ya, tidak mau menjadi orang paling depan, khawatir takut nanti di hadapan Allah akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai masalah pemimpin ini kita ingin bahas sahabat Nabi yang diketahui kealimannya, kesolehannya, kewaroannya menjadi pemimpin, bukan hanya pemimpin satu negara, bahkan beliau menjadi pemimpin dunia dan akhirat, dan itu mimpinnya mimpin sukses, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kata Nabi SAW, innallaha akhtara ashabi ala jami'il alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih, telah memberikan kepadaku sahabat-sahabatku. Allah telah memilih kepadaku orang-orang yang terpilih dari kalangan sahabat-sahabatku ala jami'il alamin, yang keberkahannya bisa dirasakan sampai seluruh alam, sampai hari kiamat. Siwan nabiyina wal mursalin, para sahabat itu harus kita pahami mereka bukan para nabi, mereka juga bukan orang-orang yang diangkat menjadi rasul, tetapi keberkahan mereka bisa kita rasakan sampai hari ini. Bahkan kita wajib diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti langkah-langkahnya mereka. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'u ar-rasyidin al-mahdiyyin. Wajib kepada kalian untuk senantiasa mengikuti sahabat-sahabatku. Wajib buat kita mengikuti sahabat Nabi. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu berfirman, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terpilih, mereka sudah dijamin masuk ke dalam surga dari kalangan ansar dan dari kalangan muhajirin. Jadi sahabat ini punya dua, ya, punya dua nama. Ada nama sahabat tuh namanya ansar, atau ada namanya muhajirin. Muhajirin adalah sahabat-sahabat yang hijrah bersama Nabi SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Sementara orang-orang Ansor, sahabat-sahabat Ansor adalah mereka-mereka yang menyambut kedatangan Nabi dengan rasa gembira terhadap dakwahnya Rasulullah SAW yang menetap asli penduduk kota Madinah. Maka kita harus mengikuti dua sahabat ini nih, dua kelompok sahabat. Kalau nggak ikut Ansor, ya ikut Muhajirin. Kalau nggak ikut Muhajirin, ya ikut Ansor. Maka siapapun sahabat yang kita ikuti, kita pasti akan mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu seperti bintang yang menerangi satu dengan yang lainnya. Maka siapapun sahabat yang antum ikuti jalannya,
maka antum akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakhtarali minhum arba'atun, kata Nabi. Dan Allah telah memilih dari banyak sahabat itu kepadaku menjadi sahabat terdekat 4 orang. Yang pertama adalah Abu Bakrin, yaitu Abu Bakar. Yang hari ini kita akan baca cerita beliau, kita akan mengetahui sejarahnya beliau. Yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga Utsman bin Affan, Utsman bin Affan. Yang keempat adalah Ali ibnu Abi Thalib. Faja'alahum khairu ashabi. Allah telah menjadikan mereka sebaik-baiknya sahabat daripada sahabat-sahabat yang lain. Tapi kata Nabi, wa fi ashabi kulluhum khair, dan seluruh sahabatku semuanya baik, semuanya punya derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, khairul qurun qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya masa, sebaik-baiknya zaman, sebaik-baiknya waktu adalah masaku, zamanku, dan waktuku bersama para sahabat-sahabatku. Jadi Nabi sudah mengatakan sebaik-baiknya masa adalah masaku dengan para sahabat. Maka tidak ada cara, kata Imam Malik, untuk mendapatkan kesempurnaan iman, kejayaan kita dunia akhirat, melainkan kita harus mengikuti jalan-jalannya mereka semua. Kalau antum hari ini mengagumi seseorang, mungkin orang tersebut dia hanya sukses dalam urusan dunia, tapi belum tentu urusan akhirat dia sukses. Ada orang juga selain sahabat yang sukses dalam urusan akhirat, tapi sementara dunianya dia nggak sukses. Tapi kalau sahabat, dunianya sukses, akhiratnya telah sukses. Dunianya mendapatkan ridha Allah sebelum mereka berjumpa dengan Allah. Akhiratnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwa para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, mereka adalah hum ashabul jannah, mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa akhrajal Baihaqi fi Syu'abil Iman, telah meriwayatkan kepada kami Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala qala, Umar bin Khattab mengatakan di dalam hadis tersebut, lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahlul ardi la rajaha minhum. Kalau seumpama imannya Abu Bakar ditimbang dalam ceraca, dalam satu timbangan, dan imannya seluruh umat, dari mulai imannya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sampai nanti imannya umat akhir zaman ditimbang dalam satu timbangan yang lain, tentu la rajaha minhum, imannya Abu Bakar akan tetap lebih sempurna daripada iman-iman umat ini. Kenapa nih bisa seperti ini? Kenapa nih? Apa kuncinya Sayyidina Abu Bakar bisa mendapatkan kemuliaan semulia-mulianya dari Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Allah pernah menitipkan salam kepadanya, wassalamun ala ibadihil ladzina astafa, sampaikan salamku hai Muhammad kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, pertama, huwa khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah khalifah. Apa itu khalifah? Pengganti pemimpinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasmuhu, siapa di antara kita yang hari ini tahu namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Irfa'aidiakum, angkat tangannya yang tahu namanya siapa? Nama aslinya Ismi Abu Bakrin. Selain Abu Bakar siapa namanya? Abu Bakar itu hanya laqab, kunyah. Siapa namanya? Ayo, jangan lihat di Google. A. Alah, Abdul Ka'bah. Ya, ada juga yang mengatakan Abdul Ka'bah. Tapi yang paling roji dalam beberapa riwayat sejarah namanya adalah Abdullah. Ya, ismuhu Abdullah. Nama panggilannya Abu Bakar dan Abdul Ka'bah. Bahkan dalam riwayat, ya, beliau itu disebut dengan Atiqun. Apa Atiqun?
Ya, atikun itu artinya sahabat yang paling banyak memerdekakan hamba sahaya atau budak. Bahkan dalam riwayat Nabi SAW bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakrin, anta atikullah minan nar. Hai Abu Bakar, engkau adalah orang yang dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut dengan atikun, artinya terbebas, sahabat yang terbebas dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya namanya Abu Quhafah. Nama asli bapaknya adalah Utsman. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu biar makin cinta sama Sayyidina Abu Bakar. Ini saya dalam kitab Tarikhul Khulafa, karyanya lil Imam Jalaluddin Abil Fadl Abdurrahman As-Suyuti, ya, yang ngarang kitab tafsir Jalalain. Ismuhu Abdullah bin Abi Quhafah. Nama Abu Bakar, nama Sayyidina Abu Bakar adalah Abdullah. Bapaknya namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah juga lakob namanya itu. Lakob itu artinya gini. Mas Ridho, nama aslinya adalah Ridho Nurul Adityawan. Lakobnya Gembus. Nama Ustadz siapa? Muhtadudin. Kadang-kadang orang melakopi dengan Adud. Kuniahnya apa? Abi Daniel. Loh, kuniahnya Haji Ridho apa? Namanya papihnya Mamas atau papihnya Miko. Itu namanya kuniah. Ya, ada nama asli, ada nama lakob, ada nama kuniah. Tahu nggak ownernya ayam gepuk Pak Gembus? Yang mana ya? Itu loh, yang kalau dipanggilnya gembus-gembus itu, oh iya namanya Pak Haji Ridho. Nah, jadi ketika orang menyebutkan lakob, langsung, oh iya, langsung paham. Nah, Abu Bakar nama aslinya adalah Abdullah. Sehingga orang-orang mengenal dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Kemudian nama bapaknya adalah Abu Quhafah. Kemudian nama asli bapaknya adalah Utsman. Utsman bin Amir bin Amr, ya, bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Nah, jadi garis Al-Quraisy, Sayyidina Abu Bakar tuh dengan Nabi ketemunya di kakek nomor berapa tuh? 4. Ya, di kakek nomor berapa? 4 ya. Amir, Umar, Ka'ab, Sa'ad, Taim, di kakek nomor 6. Nah, sekarang kita ke Rasulullah nih Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Sama berjumpanya di kakek nomor 7. Kalau Rasulullah di kakek nomor 7, sementara Sayyidina Abdullah atau Sayyidina Abu Bakar di kakek nomor 6. Kesananya sama berarti, ya, keturunannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ke atasnya bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar. Ini dicatat ini? Oh, dicatat. Oh, Pak Haji. Tak kira nggak dicatat Pak Haji. Baik. Ya, dari Murrah ya. Bin Murrah. Ini Rasulullah nih, masih Rasulullah. Bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadr, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas,
bin Mudhar bin Nazar pakai buku ya, Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, dari Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim itu tidak ada jalur sahih. Semua ahli sejarah berbeda-beda pendapat. Jadi dari mulai Adnan sampai Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu tidak ada jalur sahih. Karena ulama berbeda-beda pendapat mengenai keturunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang harus kita pahami bahwa semua kakek Nabi sampai Nabi Ibrahim itu semuanya hum ahlul jannah, semuanya adalah ahli surga. Kenapa? Karena kakek-kakek baginda Nabi orang-orang yang masih berpegang teguh dengan ahli kitab, masih mengikuti Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Karena nanti ada kelompok tetangga kita sebelah mengatakan bahwasanya ada hadis mengatakan inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu dua-duanya dalam neraka. Ini hadis sebenarnya dalam riwayat-riwayat hadis bahwasanya yang disebut dengan abi yang Nabi katakan bukan ayahnya Sayyidina Abdullah, akan tetapi pamannya. Bahkan ada yang mengatakan bukan pamannya Abdul Muthalib, bukan pamannya Abu Thalib, tetapi pamannya Abu Lahab. Karena dalam kitab Asnal Matalib karyanya Sayyid Alwi Al-Maliki, Sayyidina Abu Thalib itu beliau wafat dalam keadaan muslim ya. Makanya para habaib tidak berani mengatakan bahwasanya Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir, karena Abu Thalib orang yang betul-betul membela baginda Rasulullah SAW. Nah, seperti itu. Baik, kembali kepada ceritanya Sayyidina Abu Bakar. Nah, sementara Sayyidina Abu Bakar bertemunya dengan kakek yang bernama Murrah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambah ke atasnya Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurasyiyun, ya, dari Bani Quraisy. Nah, jadi suku tertinggi di dunia ini adalah suku Quraisy. Tapi kita yang punya nasab mulia misalnya, jangan menjadikan kemuliaan nasab kita menjadi apa? Menjadi buat diri kita tidak beramal. Nabi mengatakan man abata amaluhu lam yusri nasabuhu. Barang siapa yang amalnya tidak sempurna, nasabnya tidak menjadikan dirinya untuk bisa menjamin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi siapapun orangnya, kalau dia adalah keturunannya baginda Rasulullah SAW, maka wajib buat kita untuk senantiasa ta'zim dan hormat kepadanya. Paham di sini insyaallah? Qala Nawawi fi tahdhibihi, Imam Nawawi mengatakan dalam kitab tahdhibnya bahwasanya wa ma zakarnahu, sesungguhnya tidaklah disebutkan Abu Bakar As-Siddiq Abdullah wa As-Sahih. Jadi seluruh ulama sejarah sepakat bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah namanya Abdullah, ya, namanya Abdullah, dan beliau banyak sekali keistimewaannya. Di antara keistimewaan yang Nabi sabdakan dalam hadisnya yang sahih, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbu Abi Bakrin wa syukruhu wajibun ala kulli ummati. Nah, mencintai Abu Bakar dan berterima kasih kepadanya wajib atas setiap umatku. Maka wajib kepada kita sebagai umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencintai Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah, kita tahu Abu Bakar ini Masya Allah sahabat yang paling sempurna, ya,
Yang Nabi SAW katakan khairul khalqi ba'dal anbiya Abu Bakrin, sebaik-baiknya manusia selepas para nabi adalah Abu Bakar. Perawakannya Sayyidina Abu Bakar tuh kurus, ya, cuman ganteng, Masya Allah. Dan yang hebat lagi, Sayyidina Abu Bakar tuh dalam Tarikhul Khulafa, beliau selama masa jahiliyah nggak pernah namanya menyentuh khomer. Ya, Abu Bakar selama hidup dalam jahiliyah tidak pernah menyentuh khomer dan tidak pernah berzina dan tidak pernah berjudi. Luar biasa banget itu. Padahal jahiliyah tuh luar biasa. Jahiliyah tuh Masya Allah. Dulu orang-orang Arab tuh betul-betul dalam keadaan jahil, ya, minum khamar dengan gelas-gelas yang terbuat dari kepala-kepala manusia. Wanita hamil dijadikan sebagai bahan untuk judi. Anak-anak perempuan tuh semuanya dimatikan, dikubur hidup-hidup. Jadi orang Arab tuh dulu kalau punya anak perempuan malu, menjadi aib untuk dirinya. Tapi Sayyidina Abu Bakar dalam Tarikhul Khulafa, beliau tidak pernah melakukan hal-hal yang telah dilakukan orang-orang jahil terdahulu. Gak pernah minum khamar, gak pernah berjudi, gak pernah berzina. Makanya akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala pilih beliau sebagai Khalifatul Rasulullah SAW yang pertama. Maka Nabi SAW bersabda, Asyratul Mubasysyarah bil Jannah, 10 sahabat Nabi yang wajib dijamin masuk ke dalam surga. Ya, 10 sahabat Nabi yang wajib masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah Abu Bakar. Yang kedua siapa lagi? Yang kedua Umar ibn Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang kelima siapa? Abdurrahman ibn Auf. Nih, Abdurrahman bin Auf itu taskilannya Sayyidina Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf itu taskilannya Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua Zubair ibn Awam, termasuk taskilannya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian yang ketiga Tolhah bin Ubaidillah. Itu masih Asyratul Mubasysyarah bil Jannah tuh. Ya. Jadi 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga itu mayoritasnya adalah taskilan Sayyidina Abu Bakar. Ya, siapa? Abdurrahman bin Auf, kemudian Zubair ibn Awam, Tolha bin Ubaidillah, terus Abu Ubaidah, terus Abu Ubaidah bin Jarrah ya. Abu Ubaidah bin Jarrah siapa lagi? Berapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Udah 10 belum tuh? Hiji deui siapa? Satu lagi siapa? Sa'id bin Zaid. Ini gimana ini? Pengen ketemu sama sahabat tapi nggak hafal ini. Pengen ketemu sama sahabat tapi nggak hafal ki piye. Allahu Akbar. Teladan yang wajib kita ikuti, beliau tuh sama gaya hidupnya kayak Nabi. Ya. Dan beliau lahir 2 tahun setelah lahirnya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi usia 2 tahun baru Sayyidina Abu Bakar lahir. Dan kehidupannya persis sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama, ya. Beliau Rasulullah wafat di hari Kamis, maka Sayyidina Abu Bakar juga wafat hari Kamis. Dan Nabi wafat di usia 63 tahun, maka Sayyidina Abu Bakar pun wafat di usia 63 tahun. Nabi wafat karena sakit, Sayyidina Abu Bakar pun wafatnya karena sakit. Jadi seperti itu, benar-benar sama kehidupannya dengan kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita baru cerita silsilahnya beliau. Sebelum kita masuk ke perjuangannya beliau.
Ya, Masya Allah, kemana-mana selalu bersama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemana-mana selalu sama dengan baginda Nabi. Bahkan di sini dikatakan beliau adalah orang yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam gua apa? Hira apa gua Sur? Gua Sur. Tolong Ustadz Iskandar ayat Al-Qur'annya. Idhuma fil ghari idh qala li sahibihi. Sebelumnya sa'ani huma itu loh, ayat itu sebelumnya. Coba siapa yang hafal Quran, ayo tolong dong. Bro Ivan. Saniyas naini idhuma fil ghari. Saniyas naini idhuma fil ghari la tahzan innallaha ma'ana. Terus fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijundul lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla. Itu ayat itu gurunya Mamas Devian. Keprok atuh. Jangan dikeprok. Enggak ada keprok-keprok. Jangan dikeprok. Keprok mah tangga sebelah kita. Saniyasnain idhuma fil ghari yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jadi ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertahanus di Gua Tsur, maka beliau membersamai yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba. Gua Tsur itu, Pak, waktu itu saya pernah naik ke sana. Itu di musim dingin, kita naiknya itu kurang lebih hampir 2 jam. Sekarang sudah ada tangga. Kemarin sama teman-teman ngaji pulau kita umroh. Padahal musim dingin, cuma ngeliat doang ya. Mau naik enggak? Udah nggak usah. Tinggi banget. Masya Allah. Kebayang nggak 14 abad yang lalu? Kalau sekarang ini sudah ada yang jualan air Zam-Zam tuh, sudah ada yang jualan air tuh, ya. Jadi udah ada pegangan tangganya itu sampai Gua Tsur tuh itu sudah ada, ya udah enak lah sekarang lah, udah ada tangganya. Itu masih terjal sampai sekarang tuh. Kebayang nggak bagaimana dulu baginda Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar 3 malam di sana, beliau bersembunyi sebelum beliau berangkat ke kota Madinah. Ada lagi yang lebih keren. Ya, ada lagi yang lebih luar biasa. Anaknya Sayyidina Abu Bakar yang bernama Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar itu Pak Haji Ridho, setiap pagi beliau membawa makanan untuk ayahnya dan Rasulullah. Dan yang harus antum pahami, Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar waktu itu sedang hamil usia kandungan 7 sampai 8 bulan. Setiap pagi beliau, setiap lepas subuh, beliau bawa makanan ke atas, turun lagi. Kenapa? Kenapa harus Asma binti Abu Bakar? Karena agar orang-orang kafir tidak menyangka kalau di atas tuh ada beliau berdua. Jadi seperti itu, Masya Allah, luar biasa. 3 hari berturut-turut Asma binti Abu Bakar tuh beliau nggak bawa makanan kecuali waktu malam, karena memang nggak boleh sama ayahnya. Ketika ditanya apa yang menyebabkan engkau membawa makanan ke atas, apakah karena engkau mencintai ayahmu? Bukan, karena di atas ada Rasulullah SAW. Bukan bapaknya yang dicintai, tapi karena ada Nabi Muhammad SAW. Makanya Sayyidina Syekh Abdullah Ad-Dabbaq beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan min ashabi Muhammada. Tidak pernah aku melihat orang yang cintanya sangat sempurna kepada baginda Nabi, melainkan para sahabat yang betul cinta kepada baginda Nabi. Kemarin Ustaz Reza Hamka sampaikan dalam bayan wafsinya. Dalam bayan wafsinya beliau mengatakan ketika dalam perang Uhud, Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu badannya rela menjadi tamengnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak panah 70 anak panah menancap di punggungnya Sayyidina Abdullah bin Abu Talha. Sayyidina
Abu Thalhah radhiyallahu taala anhu. Matanya pernah keluar. Kemudian kepalanya juga tertusuk dengan tombak. Dia mengatakan tidak jadi masalah, bahkan Nabi menyangka bahwasanya Abu Thalhah telah meninggal dunia. Tapi tidak, nggak apa-apa, badanku terluka, yang penting Nabi masih selamat. Mengorbankan segalanya. Begitupun dengan Asma binti Abu Bakar, adalah seorang wanita sedang mengandung, usia kandungan 7 bulan. Setiap hari beliau harus naik 2 jam, naik turun 1 jam, membawa makanan untuk dimakan ayahnya dan dimakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, mudah-mudahan ada rezekinya berangkat umroh ke sana. Nanti saya pesan kalau berangkat umroh ke sana jangan malas naik ke Goa Sur, ya, biar kita melihat bagaimana perjuangan baginda Rasulullah SAW di sana. Masya Allah, berdua. Maka yang lebih sangat takjub lagi ketika beliau berdua masuk ke dalam goa. Abu Bakar bertanya, Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tunggu dulu, jangan kau masuk dulu, biar aku lihat dulu ke dalam aman apa enggak. Coba. Padahal di atas tuh kan gak ada yang tahu aman atau tidak. Tapi Sayyidina Abu Bakar rela, ya, rela masuk duluan supaya Rasulullah nyaman di dalam. Maka kata Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah, ya Rasulullah aman. Singkat cerita, dalam riwayat hadis itu, dalam tafsir bahkan di tengah-tengah tidur sangat capek, Rasulullah tidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di pahanya nih, mana ada hari ini mertua tidur di pahanya menantu. Wah, ente harus bikin kayak gitu loh sama abah di sono di Mau. Tidur, ya, di pahanya Sayyidina Abu Bakar. Nah, singkat cerita, di tengah-tengah tidur, dalam terlelap, capek, maka ada seekor kalajengking yang keluar dari bagian bolong-bolong goa itu. Abu Bakar langsung siap menutup celah itu agar kalajengking itu tidak menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sama kalajengking itu kakinya Sayyidina Abu Bakar itu digigit sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar itu bergerak. Tadinya nggak mau bergerak, takut mengganggu tidurnya Rasulullah. Kebayang nggak? Menahan sakit. Ditanya, kenapa engkau ini? Nggak apa-apa ya Rasulullah. Kenapa? Katanya, nggak apa-apa ya Rasulullah. Kenapa? Begini ya Rasulullah, tadi ketika engkau lagi tidur, aku terbangun, ada kalajengking. Dalam tafsir yang lain ada ular, ya, ada kalajengking. Tapi riwayat yang absah tuh kalajengking. Ada kalajengking yang keluar dari dalam bolongan itu, khawatir, takut melukai engkau, menyakiti engkau. Akhirnya aku tutup dan aku digigit olehnya. Maka Rasulullah SAW tersenyum. Maka Rasulullah memanggil kalajengking itu, kenapa kau sakiti teman saya? Kata Rasulullah. Ini bukan bahasa semut ini, bukan wa maqali inna maqali fi ma Allah, bukan. Itu ada orang alam itu bilang bahasa Arabnya keren ya, bukan bahasa Arab, ngawur. Aji yang ngomong tuh bahasa Arabnya keren ya katanya. Iya, bertanya, kenapa engkau melukai sahabatku? Dia adalah sahabatku yang menemaniku kemana-mana. Apa jawaban kalajengking? Ya Rasulullah, kapan lagi aku bisa melihat wajahmu ya Rasulullah? Kapan lagi aku bisa melihat wajah? Kesempatan banget nih, ada Nabi di dalam bukit, di dalam Gua Sur, di dalam Bukit Sur. Kapan lagi aku bisa melihat wajahmu? Tapi gara-gara Abu Bakar menutupi lubang itu, akhirnya aku gigit. Tapi barokahnya gigit Sayyidina Abu Bakar, aku bukan hanya melihat wajahmu, tapi langsung bisa berbicara denganmu ya Rasulullah. Masya Allah, ya, Rasulullah itu luar biasa. Ya kan kemarin saya sampaikan tuh di dalam nazomnya yang biasa dibaca itu, lam yahtalim qatu taha mutlaqan abadan wa mata sa'aba aslan fi mada zamani. Nabi kita tak pernah mimpi jenabat adanya,
dan ia pun tak pernah menguap selamanya. Nabi itu nggak pernah nguap dalam hidupnya, teman-teman. Nah, kalau Pak Dani baru dari mulai ngaji sampai sekarang udah berapa kali nguap dia? Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Satwa-satwa yang galak tidak lari darinya, dan lalat pun tak pernah hingga pada dirinya. Masya Allah. Hewan-hewan tuh kalau ada Nabi semua mengatakan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Katfahu qad alata kauman idza jalasu indal wiladati sib yadabi mukhtatanin. Dengan kaum yang duduk lebih tinggi bahunya seperti yang sudah dikhitan waktu lahirnya. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yuradilluhu fi syamsi dhu fatani. Tidak tidur hatinya walau tidur matanya, tak tampak bayangannya walau tersorot matahari. Nabi nggak ada kayak gitu-gitu. Bayangan-bayangan itu tuh nggak ada tuh Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semua ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW kecuali dua kelompok. Yang pertama iblis, yang kedua orang kafir atau orang munafik. Jadi betul-betul beliau ini mendampingi Nabi kemanapun. Ya, bahkan beliau mendapatkan gelar As-Siddiq langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman harus paham bahwasanya yang memberikan gelar As-Siddiq bukan Nabi Muhammad, tetapi langsung Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah yang memberikan gelar bahwasanya Abu Bakar adalah As-Siddiq. Kapan itu terjadi? Ketika Lailatul Isra wal Mi'raj, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi Isra Mi'raj. Beliau pergi Isra Mi'raj di waktu malam dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat daripada kedipan mata. Ketika beliau berjumpa dengan orang-orang kafir, beliau mengatakan yang sekarang menjadi Bukit Safa Marwah. Beliau di situ mengumpulkan para orang-orang kafir, orang-orang di Mekah terdahulu, dan beliau bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang Muhammad? Maka orang-orang mengatakan Muhammad al-Amin, Muhammad adalah orang yang sangat dipercaya. Jikalau Muhammad mengatakan kepada kalian, kalian percaya enggak kalau ada musuh di Bukit Safa ini, di belakang Bukit Safa? Maka mereka mengatakan kami percaya, engkau adalah orang yang sangat jujur. Tapi ketika Nabi Muhammad mengatakan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka seketika langsung orang-orang meninggalkannya. Kemudian Rasulullah bercerita tentang Isra Mi'raj, dan yang pertama kali membenarkan adalah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan la in qala ba'da min dzalika fa usaddiquhu. Kalau yang berbicara orang ini Nabi Muhammad, jauh lebih dari ini pun dia bercerita, aku sangat percaya, maka langsung mendapat gelar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai As-Siddiq. Maka Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar di sampingku sebagaimana Ibrahim di sampingku, Umar di sampingku sebagaimana Musa di sampingku. Masya Allah. Jadi keadaan Sayyidina Abu Bakar tuh Nabi Muhammad mengatakan sebagaimana Ibrahim di sampingku. Ya, sementara Umar sebagaimana Nabi Musa. Kok bisa? Ya, Sayyidina Abu Bakar tuh paling banyak memaafkan, gampang memaafkan. Ya, kalau Umar nggak pakai maaf dulu, langsung penggal lehernya kalau nggak sejalan dengan Nabi. Ya, jangankan nggak sejalan dengan Nabi, ya. Nggak sejalan dengan keputusan Sayyidina Abu Bakar di zaman Khalifah Abu Bakar, dipenggal juga sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Keras Sayyidina Umar tuh sebagaimana Nabi Musa. Kalau Nabi Ibrahim tuh lembut. Nabi Ibrahim tuh mengatakan famang tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka antal ghafurur rahim. Kata Nabi Ibrahim,
Ya Allah, barang siapa yang mengikuti aku, maka dialah bagian dariku. Barang siapa yang tidak mengikuti aku dan bermaksiat kepada engkau, bermaksiat kepada aku, dia tidak mau beriman kepadaku, karena sungguhnya engkau adalah maha pengampun. Kalau Nabi Musa enggak, Nabi Nuh juga enggak. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, ketika beliau sudah dalam keadaan lelah mengajak orang-orang kafir untuk masuk Islam, nggak ada yang mau, maka beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan orang kafir satupun di atas muka bumi, pokoknya hancurin semuanya. Sama doanya Nabi Musa juga kayak gitu. Ketika Fir'aun nggak mau diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa berdoa, Rabbana mis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraul adzabal alim. Jadi kayak sedikit komentar Nabi Musa. Gini bilangnya, ya Allah, Fir'aun tuh kan dia udah engkau kasih banyak harta, dia tuh nggak bakal bisa taubat. Kayak kita kadang-kadang suka kalau ngajak orang begitu, ah dia mah udah nggak bakal taubat. Nah itu sama kayak Nabi Musa kalau kayak gitu. Ya, bukan berarti Nabi Musa putus asa, bukan. Nggak ada seorang Nabi Musa, nggak pantas seorang Nabi putus asa. Seorang Nabi Musa nggak pantas. Tapi memang sifat Nabi Musa gitu. Ketika sudah ngajak Fir'aun berkali-kali kok nggak mau beriman, Rabbana mis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Ya Allah, dia ini bisa taubat kalau langsung kau azab, katanya. Iya. Tetap aja ternyata walaupun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, may yahdillahu fala mudhill wa may yudlil fala. Jikalau Allah berkehendak hidayah, maka siapapun tidak bisa menyesatkannya. Tetapi kalau Allah tidak berikan kehendak hidayah, Allah sesatkan dia, siapapun tidak bisa memberikan hidayah kepadanya. Maka seperti itu. Dan ketika Rasulullah SAW pertama kali beliau mengumumkan dirinya sebagai utusan Allah, maka yang pertama kali membenarkan adalah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar sama Nabi ini dari belum Nabi diangkat menjadi Rasul sudah teman akrab. Ya, sudah temenan banget beliau ini. Sudah teman banget dari kecil tuh. Dan Abu Bakar tuh betul-betul jujur seperti Nabi, gak pernah neko-neko, ya, gak pernah neko-neko. Makanya ketika Nabi Muhammad di usia 40 tahun mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala menjadi Rasul, dan beliau sampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, maka Abu Bakar langsung mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang lebih hebat lagi dari ceritanya Sayyidina Abu Bakar, ketika beliau masuk Islam pertama kali, maka beliau minta izin kepada Nabi. Kalau Umar nggak minta izin. Kalau Sayyidina Umar nggak minta izin. Langsung Sayyidina Umar ketika masuk Islam, beliau pergi ke tengah-tengah Ka'bah, mengelilingi tawaf di sekeliling Ka'bah dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teman gak ada yang berani. Kalau Sayyidina Abu Bakar ketika beliau masuk Islam, beliau minta izin sama Nabi, jangan dulu. Karena posisinya lagi gawat ini. Islam kan dulu kan masih Masya Allah, ya, masih betul-betul dicekal, nggak bisa kita berdakwah secara terang-terangan dulu, di zaman dulu. Maka Sayyidina Abu Bakar memberanikan diri. Ketika beliau berdiri di atas multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintunya Ka'bah, ya. Jadi itu paling berapa? Ada 10 meter, nggak sampai 10 meter, berapa meter? Ada berapa meter? 3 meter. 3 meter ada 3 meter. Nah, itu Hajar Aswad dengan multazam itu di situ setiap hari Allah menurunkan malaikat 70.000 malaikat yang tugasnya hanya mengucapkan amin. Ya. Jadi dari mulai Allah menciptakan Ka'bah lewat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam,
maka Allah dari mulai itu terus menurunkan malaikat. Udah kebayang berapa triliun malaikat yang sampai sekarang ada di Multazam itu. Tugasnya cuman amin, amin, amin aja. Maka Nabi mengatakan doa yang paling mustajab adalah di Multazam. Mudah-mudahan teman semuanya bisa doa di sana. Nabung, jangan amin doang. Nabung, doa sama Allah. Kuatin sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar dari situ mengatakan, sesungguhnya Abu Bakar telah masuk Islam. Langsung seketika itu dihajar dari berbagai penjuru. Ya, kan ada di Fadilah Amal ini cerita kan? Ada di Fadilah Amal. Pingsan, hampir mau wafat beliau. Tapi ketika siuman dari pingsannya dibawa oleh ibunya ke rumah ibunya, yang pertama kali beliau tanyakan bukan ibunya, bukan ayahnya, bukan anaknya. Beliau menanyakan, sekarang Nabi bagaimana keadaannya? Masya Allah. Nah, yang ditanya, coba, yang ditanya lagi dalam keadaan payah seperti itu, yang ditanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihajar lagi karena menyebut nama Muhammad. Kamu nih nggak tahu diri, wahai Abu Abdullah, wahai Abu Bakar, wahai Ibnu Quhafah. Dihajar lagi, pingsan lagi, dikasih siuman lagi, diberikan minum lagi, dikasih makan sama ibunya, nggak mau makan saya. Pokoknya saya nggak mau makan. Saya akan makan kalau saya bisa melihat tuh wajahnya Rasulullah. Akan makan kalau bisa hari itu melihat wajahnya begini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bagaimana? Kalau kita cuma ngomong cinta jadi umat Nabi, ya. Kalau kata Ustaz Reza kemarin, kita ini udah pakai jubah udah ngerasa paling sunnah, punya janggut udah ngerasa paling sunnah, pakai sibak udah ngerasa paling sunnah. Padahal ada satu sunnah yang kita tinggalkan. Besar ini sunnahnya ini. Apa itu? Memikirkan umat. Bahkan kata Imam Ghazali dalam Ihya-nya, memikirkan umat itu bukan sunnah tapi kewajiban. Kenapa? Kalau seumpama memikirkan umat itu sunnah, mungkin Nabi setiap hari nggak ke tempatnya Abu Jahal. Abu Jahal udah nggak masuk Islam, udahlah berhenti. Tapi ini adalah satu kewajiban, di mana Rasulullah SAW berangkat pagi pulang malam, berangkat dalam keadaan baju masih warna putih, sementara pulang bajunya sudah berdarah, sudah berwarna merah. Datang ke kabilah A ditolak, datang ke kabilah B ditolak, sampai akhirnya beliau memutuskan untuk pergi ke Taif. Mudah-mudahan di Taif orang-orangnya baik, karena di sana dingin. Ya, biasanya otaknya tuh kalau yang di tempat-tempat dingin tuh agak aman sedikit, ternyata malah lebih parah. Ya, tidak ada kata Nabi penderitaan yang paling aku di situ sangat menyakitkan dalam hidupku, melainkan ketika aku di Taif. Betul, di Mekah tuh masih aman Rasulullah, tapi ketika Rasulullah sudah datang ke Taif, maka sangat menyusahkan, sangat menyedihkan. Masih kesini, masih maju biar Ustaz Ansori sama istrinya di belakang situ. Ayo deh boleh. Rasulullah mengadukan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah, dalam keadaan payah, dalam keadaan tidak berdaya. Ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku adukan ya Allah, aku adukan kelemahanku kepada Engkau ya Allah. Illam takun bika alayya ghadab fala ubali. Enggak jadi masalah semua benci saya ya Allah, yang penting Engkau enggak benci saya ya Allah. Tuh, jadi orang tuh harus kayak gitu. Ini kita baru dakwah ke tempat orang satu nggak mau diajak, udahlah gue malas, besok ke tempat dia lagi. Susah. Nggak ada cikal bakal masuk surga dia mah kayaknya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah malas. Kita ini dakwah belum 1 tahun, kita ini dakwah belum 2 tahun. Dakwah kita ini baru sebulan 3 hari kok udah malas. Ya, nggak mikirin umat lagi. Yang lebih parah dari kita itu nggak memikirkan saudara muslim kita itu.
Makanya kenapa Abu Bakar menjadi khalifah pertama, menjadi orang terbaik setelah para nabi? Karena orang yang paling waktunya dihabiskan untuk memikirkan umat. Nabi mengatakan dalam hadis sahih, arhamu ummati bi ummati Abi Bakrin. Orang yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar. Sehingga Imam Nawawi mengatakan tanda sayang seseorang itu adalah memikirkan seseorang yang dia sayangi agar selamat dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita nih sayang sama istri keluar rumah nggak pakai kerudung, kita nggak tegur. Udahlah, biarin aja lah. Dia udah gede ini, nggak bisa dikerasin. Bukan nggak bisa dikerasin, antum kalah sama istri. Kata Nabi, halakatir rijal hina ta'atin nisa. Hancurnya seorang laki-laki, derajatnya seorang laki-laki itu bisa rendah ketika sudah di bawah ketek istrinya. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati kita nih, ya. Kita nih harus kuat, laki-laki kita ini. Yang Allah mengatakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Antum nih seorang laki-laki lebih kuat daripada perempuan, jangan kalah. Ya. Kita bagaimana memikirkan saudara muslim kita yang lain, sementara keluarga kita aja belum kita pikirkan. Ingat teman-teman, agama ini wujud bukan karena kita duduk zikir diam-diam, bukan. Agama ini wujud bukan karena kita belajar, bukan. Agama ini wujud bukan karena kita tahlil sejuta kali kita mengucapkan la ilaha, bukan. Agama ini wujud karena pengorbanannya para sahabat. Maka antum bersyukurlah kepada para sahabat. Baca Al-Fatihah untuk sahabat, ya. Baca Al-Fatihah untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab. Kalau nggak ada korban-korban beliau semua, antum mungkin hari ini nggak kenal Allah. Benar, nggak kenal Allah. Kita ini sekarang Islam karena keturunan. Dulu para sahabat itu Islam karena betul-betul mujahadah mendapatkan Islam. Abu Bakar masuk Islam, mengumumkan keislamannya, dihajar habis-habisan sampai beliau mau wafat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dicekal ketika beliau mengumumkan keislamannya, diboikot dari Mekah. Utsman bin Affan juga sama, terbunuh wafatnya. Ali bin Abi Thalib juga terbunuh wafatnya. Bagaimana Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau mengumumkan keislamannya, maka tuannya menyeretnya dengan kuda tercepat mengelilingi padang pasir yang sangat panas. Ditindihin lagi dengan batu yang sangat besar. Ada lagi seorang wanita yang bernama siapa? Seorang wanita syahid yang bernama siapa? Yang ditombak, Sumayyah radhiyallahu ta'ala anha. Satu keluarga masuk Islam. Sumayyahnya radhiyallahu ta'ala anha ditombak kemaluannya dengan tombak panas sampai tembus ke kepalanya demi keislamannya. Ayahnya siapa namanya? Suaminya? Siapa namanya kok? Yasir radhiyallahu ta'ala anhu dimasukkan oleh Abu Jahal ke dalam tempat kuali yang besar yang menggolak. Kemudian anaknya siapa? Ammar radhiyallahu ta'ala anhu melihat orang tuanya disiksa, ibunya ditombak kemaluannya, dan Abu Jahal mengatakan, kamu masih mau mengikuti agamanya Muhammad? Saya masih beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian ayahnya diangkat oleh orang-orang kafir, dimasukkan ke dalam kuali yang menggolak airnya karena keislamannya. Ditanya lagi, apakah kamu masih mau ikut agamanya Muhammad? Ya, saya masih mau ikut agamanya Muhammad. Nabi nggak bisa berkata apa-apa. Nabi hanya mengatakan, abshir bil jannah bi ali Yasir. Sesungguhnya ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah ridho terhadap keluarganya Yasir. Dia semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Sayyidina Su'aib radhiyallahu taala anhu ketika beliau masuk Islam, beliau dibaringkan di atas panggangan, Masya Allah. Kemudian bara-bara api itu yang menyala, patung ini beruntung. Islam tinggal keturunannya aja. Kenapa masih nggak mau mengamalkan amalia-amalia Islam? Para sahabat dulu mati-matian mengorbankan jiwanya, raganya, waktunya, hartanya. Abu Bakar meninggalkan istrinya, meninggalkan anak-anaknya demi ingin mendapatkan cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kenapa kita hari ini mengaku mencintai Nabi Muhammad, ingin mengikuti para sahabat, tetapi nggak ada korban kita untuk mendapatkan itu semuanya? Mana bukti tanda, bukti cinta kita kepada mereka semua? Nanti di hari kiamat, Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu berdiri di hadapan Allah dengan keluar jantungnya telah dimakan oleh Hindun mentah-mentah. Mus'ab bin Umair telah dipotong tangannya radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berdiri di hadapan Allah. Ya Allah, saksikan saya telah terpotong tangan saya, jantung saya dimakan hidup-hidup, kepala saya terpenggal, Ubaidullah bin Jarrah beliau terbunuh, Bilal bin Rabah beliau dicambukin. Beliau semuanya sudah di hadapan Allah. Apa yang mau kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang mau dijadikan saksi? Antum muhtadudin mengaku mencintai Rasulullah. Apa tanda antum cinta sama Nabi? Gak pernah memikirkan umat Nabi. Masing-masing aja. Ingat Pak, ya, ibadah kita tuh tidak menjadikan umat ini menjadi baik. Tidak. Maka kata Sayyidina Imam Malik, beliau mengatakan tidak akan bisa dicetak umat ini menjadi baik kalau belum mengikuti jalannya para sahabat. Paham di sini insyaallah. Maka syarat untuk menjadi baik, wallahi summa wallahi, antum harus ikut jalannya para sahabat. Jalan para sahabat itu cuma 3. Sering saya sampaikan berulang-ulang, karena agama itu harus disampaikan berulang-ulang. Berani berkorban waktunya, berani mengorbankan hartanya, berani mengorbankan dirinya. Waktu sudah dikorbankan, harta sudah dikorbankan, dirinya juga sudah dikorbankan. Kalau sudah bisa berani mengamalkan 3 perkara ini, maka Allah akan berikan pertolongan kepada antum sebagaimana Allah menolong para sahabat. Allah akan memberikan ridha kepada antum sebagaimana Allah Subhanahu wa taala meridhai para sahabat. Kalau kita hanya mengaku cinta tetapi kita nggak ada korban sebagaimana yang dikorbankan para sahabat untuk agama, maka cinta kita adalah dusta. Seorang penyair mengatakan dalam Fadhil Amal, ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbah wa hadzal umri fil fi'ali badi. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tah, innal muhibba liman yuhibbu muti'a. Berapa banyak orang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tetapi tingkah lakunya, perkataannya, gayanya jauh dari apa yang Nabi inginkan. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tah. Kalau seumpama cintamu betul-betul kepada Rasulullah, maka pasti kau akan taat kepadanya. Bagaimana nih kehidupan Nabi 24 jam? Apa yang Nabi kerjakan ketika bangun tidur? Apa yang Nabi baca ketika bangun tidur? Tahu kita nih, tahu doanya bangun tidur. Tapi banyak di antara kita yang hari ini lalai, masih tidak mau berdoa ketika bangun tidur. Nah, dari sunnah-sunnah yang seperti ini kita nggak mau buat. Bagaimana sunnah yang sangat besar memikirkan umat? Bapak harus pikir, ibu-ibu harus pikir. Seluruh nabi nanti pada hari kiamat, beliau semuanya sudah menempati singgasananya. Tetapi Nabi Muhammad yang kata guru saya, guru kami, beliau mengatakan padahal pada hari itu, kayak Uzairan sampaikan, padahal pada hari itu sudah tidak ada lagi namanya tugas memikirkan umat. Maka Rasulullah SAW terus mencari umatnya, ummati. Ketika nabi-nabi sudah duduk di atas singgasananya, tetapi Nabi Muhammad masih sibuk nyariin antum, Pak. Masih sibuk nyariin kita nih. Mana anak-anak ngajiplo, kata Rasulullah. Mana Haji Ridho, mana? Kok gak kelihatan nih di pintu surga? Dicari sama Rasulullah. Maka terdengar suara yang tidak tahu dari mana arahnya. Wa ma turidu an asna bi ummatika ya Rasulullah. Apa yang kau mau dari umatmu ya Rasulullah? Apa yang kau pengen dari umatmu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ajil hisabahum ya Allah, percepat hisab umatku ya Allah. Biar enggak usah lama-lama mereka dihisab. Antum masih dipikirin nabi, Pak. Antum masih dipikirin nabi.
Bersolawat bagian dari sunnah. Memakai gamis bagian dari sunnah. Berjanggut bagian dari sunnah. Ya kan? Qobliyah ba'diyah bagian dari sunnah. Tapi jangan tinggalkan sunnah yang besar. Apa itu sunnah yang besar? Memikirkan umat bagaimana semuanya selamat. Maka Maulana Ilyas bikin metode, bikin cara. Ya, sebulan 3 hari, setahun 40 hari, paling lama itu 4 bulan. Itu pun seumur hidup sekali aja. Ngikut-ngikut sahabat. Nah, kalau sahabat mah nggak gitu. Itu mah bukan gayanya sahabat. Enggak. Sahabat itu tanya begini, siapa di antara kalian yang siap istrinya jadi janda? Siapa di antara kalian yang siap anaknya jadi yatim? Nah, kalau kita mah enggak. Ya, 1/10 dari hidup kita aja udah selamat. Maka bukti agar kita betul-betul mengaku cinta kepada Nabi Muhammad dan para sahabat, maka kita harus mengikuti jalan-jalannya para sahabat sebagaimana Sayyidina Abu Bakar. Insyaallah ya. Abu Bakar itu rela mengorbankan semuanya. Hikmahnya adalah antum ini akan mendapatkan pertolongan Allah kalau antum benar ada di relnya para sahabat. Kalau nggak ada relnya para sahabat, nggak bisa antum mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah nas Allah, sudah nas Nabi. Siapal ladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Siapa yang ikut mereka ihsan, dengan sempurna ikut gaya hidup mereka, maka Allah ridho kepada antum. Pengen dapat ridhonya Allah? Pengen? Nah, dapat ridhonya Allah, caranya cuma satu, ikut Nabi dan ikut sahabat. Jangan komentar, ini udah nggak pas di zaman kita, jangan udah. Pokoknya tidak ada gaya kecuali gayanya Rasulullah, tidak ada program kecuali program yang Nabi buat. Udah, titik gitu. Paham insyaallah ya? Kayak kita beli, teman-teman beli buku kehidupannya para sahabat. Paham ya? Nah, beli buku kehidupannya para sahabat. Itu berapa harganya? 80.000. Berapa Mir harganya? Kalau bisa sampai ya. Sekitar nggak sampai 100. Nggak sampai 100. Beli handphone 12 juta bisa, 30 juta antum kredit bisa. Masa beli Hayatus Sahabat 180.000 nggak bisa? Ditanya nanti sama Allah, ya kan, Bonanza udah punya belum kitab Hayatus Sahabat? Nggak punya ya Allah, sibuk beli kuota ya Allah. Insya Allah ya. Jadi banyak sekali sebenarnya keistimewaan Abu Bakar, cuman nggak diceritakan semuanya. Intinya adalah bagaimana kehebatan Sayyidina Abu Bakar di atas sahabat-sahabat yang lain, karena beliau betul-betul korbannya sangat sempurna kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mendapatkan cintanya Allah, untuk mendapatkan cintanya Rasulullah, harus ada pengorbanan. Yang harus kita korbankan, berani meninggalkan sesuatu untuk Allah semuanya. Nabi mengatakan, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairum minhu. Barang siapa, ini perhatikan Pak kalimat ini nih ya, biar nanti kalau keluar 3 hari tuh nggak mikir-mikir. Barang siapa yang berani meninggalkan sesuatunya untuk Allah, Allah akan ganti yang lebih baik daripada apa yang ia tinggalkan. Percaya nggak ini? Percaya. Nggak percaya murtad tuh, bener aja. Hadis Nabi soalnya itu ya. Nabi SAW itu bersabda. Insyaallah ya. Semoga Allah terima kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada pertanyaan nggak? Apa, Miftah? Kalau ada orang yang nggak mau ikut cara sahabat, apakah Allah tetap ridho? Apakah harus dengan 3 hari atau ada cara lain? Oh enggak. Jadi gini, yang penting dalam hidup itu kita punya contoh, ya. Nah, dari contoh-contoh terbaik untuk bisa mengamalkan agama secara sempurna, kalau kami terdidik di Temboro itu ya lewat keluar-keluar begini. Nah, yang wajib itu sebenarnya bukan 3 harinya. Yang wajib itu sebenarnya bukan 40 harinya, bukan 4 bulannya, tapi risaunya antum kepada orang lain tuh bagaimana? Itu yang wajibnya tuh. Nah, risau itu dapat yang sudah kita tahu nih, ketika kita sudah tenggelam 72 jam.
baru dapat. Kalau masih zikir di rumah atau mohon maaf ya, bukan mengecilkan yang lain, itu risau itu berkurang. Tidak ada mungkin, udahlah, yang penting gue masuk surga, yang lain nggak masuk surga. Nah, kalau sudah tenggelam di 72 jam, maka ada kerisauan itu wujud dalam kehidupan kita. Nah, kalau seumpama di dalam zikir antum bisa mendapatkan kerisauan itu, ya nggak jadi masalah. Karena yang wajib adalah mengajaknya. Ingat, yang wajib itu adalah mengajaknya. Nah, ini hanya metode yang dibuat oleh Maulana Ilyas yang sudah diketahui keberkahannya. Nabi mengatakan, man burika fi syai'in falyalzamhu, kata Nabi. Kalau sesuatu itu sudah kelihatan berkahnya, pegang sungguh-sungguh. Loh, dari gerakan-gerakan jamaah yang 3 hari 40 hari ini, berapa banyak ribuan penghafal Quran dikeluarkan. Hari ini di Indonesia, pondok terbesar mencetak alim ulama, mencetak ribuan penghafal Quran setiap tahunnya tuh di 2 tempat. Pertama ya di Temboro, yang kedua ya di Kerincing. Di Temboro tuh paling sedikit 2.500 setiap tahun penghafal Quran dikeluarkan. Ya. Setiap tahun hampir 4.000 ulama dikeluarkan dari Temboro. Setiap tahun, setiap Syawal tuh. Nah, itu terdidik kenapa bisa di Temboro seperti itu yang sekarang santrinya hampir 50.000. Oh, ternyata lewat jamaah tabligh. Lewat itu. Karena sudah metodenya sudah seperti itu. Jadi kayak gitu. Nah, kalau seumpama ya kita harus dikeluar 3 hari, itu nggak boleh. Jadi lewat mana aja, yang penting risaunya itu yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Paham ya, insya Allah ya? Nah, kayak gitu. Antum kalau dapatkan risau seperti itu silahkan ya. Tapi Maulana Ilyas bikin metode yang 3 hari, 40 hari, 4 bulan seperti itu. Wallahu a'lam. Karena kami juga di Temboro setiap tahun dikeluarkan 40 hari. Nah, di situ kita dibuat supaya kita ini risau bagaimana memikirkan orang tuh semuanya supaya sama-sama amal agama dengan itu tuh 6 sifat itu kan kemarin saya bilang lagi keluar 1 hari dibahas 6 sifat, keluar 3 hari dibahas 6 sifat, keluar 40 hari dibahas 6 sifat, 4 bulan juga bahas 6 sih, 1 tahun juga hari-hari dibahasnya 6 sifat tuh nggak kelar-kelar walaupun antum bahas sampai mati. Gak masuk kok. Kejayaan, kebahagiaan manusia Allah letakkan pada amal agama yang sempurna. Hari ini masih banyak orang cari kebahagiaan di luar agama. Yang padahal yang ngomong kayak gitu yang karkun. Bener nggak Mir? Bener nggak Jerido? Hari-hari dia kebahagiaan, kesuksesan manusia Allah letakkan pada amal agama yang sempurna. Amal agama yang sempurna adalah amal agama yang dibawa oleh baginda Nabi dan para sahabatnya. Tapi ketika dia ngomong kayak gitu, tetap aja dia mencari kebahagiaan di luar itu. Ente kemana nggak keluar? Aduh, anak sibuk banget bro. Cuman omongan doang. Makanya setiap harus dibahas tuh, biar masuk ke dalam hati kita. Paham nggak? Jadi jangan pernah bosan sama 6 sifat. Paham ya insya Allah ya? Ada lagi insya Allah. Ada lagi? Apa? Cukup insya Allah? Aman ya insya Allah ya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah 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 li walil mu'minina wal mu'minat 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 astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat
Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. 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 Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, Hayyu ya Qayyum, ya 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 Hayyu ya Qayyum. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Allah ta'lu alayya wa atuni muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa atuni muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa atuni muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa atuni muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa atuni muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa atuni muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa atuni muslimin. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblah wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Ala dhalika nahya wa ala dhalika namut wa ala dhalika nub'athu insyaallahu ta'ala minal amin alladhina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma summa barik lana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya'i wal mursalin. Allah
Allahumma yassir lana umurana ya Allah, farrij anna humumana wa qurubana wa taqdi hajatina wa duyunana wa tufahimana wa tufahima bina wa tunawwiruna wa tunawwira bina wa taj'alna sababan liman ihtada. Allah barik lana fiha warzuqna janaha wa habbibna ila aliha wa habbib salihi ahliha ilaina. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'al hafidha annana wa lahum minan nar, nuran lana wa lahum fil qubur, wa zawajana wa lahum ala sirat, wa amalana wa lahum yawmal faza'il akbar. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna, Rabbi ighfir lana wa liwalidayna, Rabbi ighfir lana wa liwalidayna, Rabbi ighfir lana wa liwalidayna ya Allah, ighfir lana wa liwalidayna, ighfir lana wa liwalidayna birahmatika ya arhamar rahimin, warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna ya Allah, wansurhuma ya Allah, iftahhuma ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma jal istima'ana hadza istima'an mubaraka wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan marhuman ma'suma. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilayka yarjul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuhu. Ighfir lana ma madha min dhunubina wa asimna fima baqiya min umurina warzuqna amalan tahiratan zakiyatan tarda biha anna wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma akhshurna yawmal qiyamati fi zumratin nabiyyin wahsyurna yawmal qiyamati fi zumratil muttaqin wahsyurna yawmal qiyamati fi zumratis syuhada'is salihin. Allahumma akhshurna ya Allah Allahumma akhshurna yawmal qiyamati fi zumratis salihin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba man amala alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah ala taha rasul Habibillah tawassalna bi bismillah hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.